Shalom, guru-guru sekolah minggu. Puji Tuhan, pada hari ini adalah hari yang ke-16 kita berdoa puasa. Pada hari ini, judul renungan adalah kunci rahasia kalau kita bersekutu satu dengan yang lain. Kita ambil dari Matius 18 ayat 20. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kita akan belajar ada 3 poin dari Matius 18 ayat 20 ini. Yang pertama adalah, kalau kita bersekutu, ini bukannya tanpa halangan. Ketika kita berkumpul dengan saudara-saudara seiman, pasti ada kelemahan, tapi kita saling menopang. Ada juga dalam keluarga, ada kekurangan. Kita saling melengkapi. Juga dengan teman-teman satu gereja, mungkin ada kesalahan, tapi kita mau saling mengasihi. Ketika dalam panitia Paskah mungkin terjadi konflik, salah paham, itu bisa terjadi. Tapi kita mau saling mengampuni. Ini kalau kita bersekutu bukan instan, tapi ini adalah satu proses. Dan kita akan bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus. Oleh karena itu, kalau mungkin ada kesalahan, ini akan mengolah hidup kita, karakter kita. Mungkin ada yang kurang baik, tapi itu akan menajamkan. Dikatakan bahwa besi menajamkan besi. Dan juga ketika kita bersekutu, itu akan menumbuhkan. Mungkin ada kekurangan, kesalahan, konflik, tapi ini akan menumbuhkan rohani kita. Kemudian, yang kedua, kalau kita bersekutu, ini bukannya tanpa tujuan. Tuhan menyuruh kita untuk bersekutu. Tuhan ingin menjadikan kita menjadi saudara seiman. Kalau kita tadinya adalah dari keturunan Adam pertama, tapi ketika percaya kepada Tuhan Yesus, kita menjadi keturunan Adam kedua, yaitu keturunan dari Yesus itu sendiri. Dan kita menjadi saudara satu dengan yang lain. Dan persaudaraan ini akan nyambung terus sampai kepada kekekalan. Demikian juga, Tuhan punya tujuan untuk membentuk kita menjadi satu tubuh. Ini adalah satu persekutuan yang indah sekali, di mana kita dengan saudara seiman itu menjadi satu tubuh. Ada yang menjadi mata, ada yang menjadi tangan, dan seterusnya. Dan tidak berhenti sampai di situ. Tuhan punya rencana di akhir zaman. Tuhan akan bentuk tubuh Kristus global seluruh dunia. Bukan hanya kelompok lokal atau nasional, tapi antar negara, bahkan juga dengan orang-orang zaman dahulu dan zaman yang akan datang, sampai Tuhan datang menjadi satu tubuh Kristus untuk menggenapi rencana Tuhan yang luar biasa. Karena itu, kalau kita bersekutu, kita mulai dari diri kita sendiri untuk mau bersekutu dengan saudara-saudara seiman. Kemudian, kita akan memulai dengan circle yang terdekat, yaitu orang-orang di sekeliling kita. Mungkin dalam satu keluarga, mungkin dalam satu gereja, dalam satu pelayanan, dan itu akan terus melebar sampai kepada tingkat tubuh Kristus secara global. Dan kita mulai kapan? Kita mulai sekarang. Kalau kita tidak mulai sekarang, kapan kita mau bersekutu? Kemudian rahasia bersekutu ini yang ketiga adalah bukannya tanpa efek. Sebab kalau Tuhan menyuruh kita untuk bersekutu, Tuhan akan mencurahkan berkat-berkatnya. Seperti dikatakan dalam Mazmur 133, betapa indahnya, betapa eloknya kalau saudara demi saudara itu berkumpul bersama-sama hidup dengan rukun, maka berkat-berkat Tuhan akan datang. Selain itu, ketika kita bersekutu, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Artinya apa? Sorga turun. Ketika kita berhimpun dengan saudara-saudara iman, maka Tuhan hadir. Kita kurang apa? Kehadiran Tuhan itu lebih dari segalanya. Dan ketika kita bersekutu, Tuhan juga menjawab doa-doa kita. Oh, luar biasa. Oleh karena itu, rahasia kita bersekutu ada 3 poin. Yang pertama adalah ini bukannya tanpa halangan. Ini adalah proses, tapi Tuhan akan memberikan kasih-Nya. Istimewa kita guru-guru sekolah minggu, di dalam pelayanan sekolah minggu, mungkin ada gesekan satu dengan yang lain antar guru. Tapi Tuhan akan memberikan kasih-Nya.
sehingga kita bisa mengampuni, saling mengasihi, saling melengkapi. Demikian juga kalau kita bersekutu, ini Tuhan punya tujuan yang luar biasa. Kita guru-guru sekolah minggu, kita melayani untuk memenangkan jiwa-jiwa anak-anak ini semua, sehingga mereka boleh diselamatkan, murid-murid boleh ditumbuhkan seperti Kristus. Luar biasa. Dan juga ketika kita bersekutu, maka Tuhan akan menyatakan kuasa-Nya, di mana ketika dalam pelayanan, hadirat Tuhan, mujizat Tuhan, tanda-tanda heran akan menyertai kita. Oh, luar biasa. Oleh karena itu, istimewa kita akan merayakan Paskah. Mari kita mau bersekutu. Mungkin ada panitia yang terjadi gesekan antar guru dan sebagainya. Mari kita mau bersekutu, saling mengampuni. Maka tidak bisa tidak, maka hadirat Tuhan, kuasa Tuhan akan dinyatakan. Yang percaya katakan amin. Mari kekasih Tuhan, saya ajak kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau pada hari ini kami boleh belajar tentang bersekutu. Terima kasih ya Tuhan, biar kami mau belajar mulai dari diri kami sendiri untuk saling mengampuni, untuk saling mengasihi. Dan Tuhan, kami tahu ketika kami bersekutu, sesuatu sedang terjadi. Hadirat-Mu, kuasa-Mu. Oleh karena itu, ketika kami melayani sekolah minggu, kami boleh merasakan kehadiran Tuhan dalam sekolah minggu. Ini akan terjadi kebangunan rohani yang besar. Istimewa juga dalam acara Paskah, Tuhan menjamah murid-murid kami semuanya. Mereka boleh datang, mereka boleh dijamah oleh Tuhan dan dilepaskan daripada kuasa kegelapan. Mereka boleh bertumbuh indah di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati.